Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Anda semua, jumpa kembali bersama teacher Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang siswa-siswa pendukung Buddha. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Anathapindika dan juga Wisaka. Untuk pertemuan ini kita akan membahas siswa pendukung Buddha lainnya, yaitu yang pertama Cittagahapati, yang kedua yaitu Hataka Alawaka. Oke Anda semua, sekarang kita akan memasuki materinya. Namun sebelum kita bahas tentang Cittagahapati dan Hataka Alawaka, teacher akan menjelaskan apa sih itu upasaka. Upasaka adalah gelar atau sebutan bagi para siswa Buddha berumah tangga laki-laki. Kalau upasika adalah gelar bagi para siswa Buddha yang merupakan berumah tangga perempuan. Upasaka yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu Anathapindika, di mana Anathapindika adalah siswa atau upasaka yang unggul di dalam memberikan dana. Kalau upasika kita telah membahas tentang wisaka. Sekarang kita akan membahas tentang upasaka yang selanjutnya, yaitu pertama kita akan membahas Cittagahapati. Siapa sih Cittagahapati? Cittagahapati adalah anak dari keluarga kaya Mica Kasanda. Di hari kelahiran Cittagahapati ini turun hujan bunga 5 warna setinggi lutut yang menyelimuti seluruh kota. Kemudian Cittagahapati ini mengenal Buddha Dharma atau mengenal ajaran Buddha ini karena perjumpaannya dengan Setelah Cittagahapati ini mendapatkan khotbah dari Yang Arya Mahanama dan kemudian mencapai tingkat Kesotapana, pada suatu ketika Cittagahapati ini mengundang dua siswa utama Buddha yaitu Yang Arya Sariputta dan Yang Arya Moggallana untuk mengunjungi Ambata Karama. Kemudian pada saat itu ketika Yang Arya Sariputta dan Yang Arya Moggallana ini berada di Ambata Karama, Cittagahapati ini mendapatkan uraian dharma dari Yang Arya Sariputta, dan setelah mendengarkan dharma dari Yang Arya Sariputta, Cittagahapati kemudian mencapai tingkat kesucian anagami. Setelah itu kemudian Cittagahapati ini mengundang dua siswa utama Buddha yaitu Yang Arya Sariputta dan Yang Arya Moggallana serta para biku lainnya untuk dapat menerima dana makanan di rumah atau di kediaman dari Cittagahapati. Pada saat itu ternyata di wihara Ambata Karama ini juga tinggal atau menetap yaitu Biku Sudama. Biku Sudama ini juga merupakan biku yang mendapatkan dana atau derma dari Cittagahapati. Pada saat peristiwa di mana Cittagahapati ini mengundang para biku untuk menerima derma makanan di kediamannya, Biku Sudama ini merasa bahwa dirinya itu tidak dihormati oleh Cittagahapati. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa beliau ini sudah lama tinggal di Ambata Karama dan Cittagahapati ini merupakan muridnya. Pada saat itu Biku Sudama ini mendapatkan dana makanan yang terakhir. Nah, karena hal itu kemudian Biku Sudama ini marah dan mencaci Cittagahapati. Pada saat itu Cittagahapati kemudian menegur Biku Sudama karena merasa
tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Cittagahapati, kemudian Biku Sudarma ini mengadu kepada Buddha. Dan ketika telah sampai di hadapan Buddha, kemudian Buddha mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang biku, yaitu Biku Sudarma, ini bukanlah perbuatan yang benar yang dilakukan oleh seorang biku, karena beliau merasa bahwa ini loh wiharaku, ini loh rumahku, ini loh muridku. Dan pada saat itu Buddha mengatakan bahwa Biku Sudarma harus minta maaf kepada Cittagahapati. Nah, kemudian di awal tadi teacher mengatakan bahwa Cittagahapati ini waktu lahirnya turun hujan bunga setinggi lutut yang merupakan bunga 5 warna. Nah, Cittagahapati pada suatu ketika ini juga mengunjungi Buddha dan bersujud kepada Buddha. Ketika Cittagahapati ini bersujud di hadapan Buddha atau bernamaskar kepada Buddha, ini juga turun bunga 5 warna yang juga setinggi lutut. Setelah melihat peristiwa itu, kemudian Buddha ini melihat kehidupan masa lalu atau masa lampau dari Cittagahapati. Di kehidupan lampaunya, Cittagahapati ini terlahir sebagai seorang pemburu di masa Buddha Kassapa. Pada saat itu, beliau melihat biku kecil dan beliau ini kagum terhadap biku tersebut. Kemudian beliau pada saat berburu itu dan melihat biku kecil ini, kemudian segera untuk pulang dan menyiapkan dana makanan bagi biku ini. Di dalam perjalanan dari rumah ke tempat biku tersebut, Cittagahapati ini mengumpulkan bunga-bunga sepanjang jalan yang akan dipersembahkan juga kepada biku kecil tersebut selain dari dana makanan. Kemudian setelah sampainya di hadapan biku tersebut, Cittagahapati ini memberikan dana makanan dan juga mempersembahkan bunga. Nah, pada saat bersujud itu Cittagahapati ini berkata atau bertekad bahwa semoga aku akan berjaya dan bertaburan bunga. Maka dari itu, di masa kehidupannya sebagai Cittagahapati pada masa Buddha Gautama, beliau selalu diliputi dengan bunga atau bertaburan bunga 5 warna. Setelah itu Buddha juga melihat bagaimana masa kehidupan dari Cittagahapati pada masa Buddha Padumuttara. Pada masa Buddha Padumuttara, Cittagahapati ini terlahir sebagai seorang pemuda. Beliau ini melihat seorang pemuda yang dinyatakan sebagai siswa upasaka atau berumah tangga laki-laki yang unggul di dalam mengajarkan dharma. Melihat peristiwa tersebut, kemudian Cittagahapati juga bertekad bahwa suatu ketika dia akan menjadi upasaka yang unggul di dalam mengajarkan dharma. Bagaimana perjuangan Cittagahapati dalam mewujudkan tekadnya menjadi siswa atau upasaka yang unggul di dalam mengajarkan dharma? Cittagahapati ini sakit pada masa lampaunya. Dewa ini datang dan memintanya untuk menjadi raja semesta. Tetapi pada saat itu Cittagahapati ini menolak dari permintaan raja tersebut. Karena apa? Menjadi raja semesta menurut Cittagahapati adalah bukan hal yang tetap atau masih mengalami perubahan. Kemudian Cittagahapati ini meminta para dewa dan seluruh kerabat atau keluarganya untuk berkumpul, dan pada saat itu kemudian Cittagahapati ini mengajarkan dharma kepada para dewa dan para kerabatnya. Dalam sakitnya tersebut, si Cittagahapati ini kemudian menyampaikan pesan yang berbunyi bahwa kalian harus tetap berlatih diri dengan berkeyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Apapun yang dapat dibagikan kepada orang lain, bagikanlah semuanya tanpa kikir kepada orang-orang yang terpuji. Karena tekadnya yang luar biasa tersebut dan Buddha Gautama melihat kesungguhan tekad dari Cittagahapati, di mana tekad itu diawali dari masa Buddha Padumuttara. Untuk itu kemudian Cittagahapati oleh Buddha Gautama ini dinyatakan sebagai upasaka yang unggul di dalam mengajarkan dharma. Oke, Anda semua, itu tentang Cittagahapati.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Hataka Alawaka. Hataka Alawaka ini adalah putra dari seorang raja Alawaka dari kerajaan Alawi. Nama beliau ini sebenarnya adalah Alawaka Kumara. Sebelum perjumpaannya dengan Buddha, ini ada sebuah kisah di mana Hataka Alawaka ini dikorbankan oleh ayahnya sendiri, yaitu Raja Alawaka atau Raja Alawi ini kepada Yaka Alawaka atau yaksa yang menghuni hutan Alawaka. Kenapa kok Alawaka Kumara ini malah dikorbankan oleh ayahnya? Ini berawal dari Raja Alawaka ini melakukan perburuan. Nah, ketika melakukan perburuan, rusa yang telah diburu ini terkena anak panahnya. Dan kebiasaan di masa kerajaan dahulu, siapapun yang memanah binatang buruan itu harus bisa menangkap dan membawa binatang tersebut. Karena rusa tersebut lari ke tengah hutan, akhirnya dikejar oleh raja. Sampai di dalam hutan, singkat ceritanya beliau malah berhenti di sebuah pohon besar, dan ternyata di pohon tersebut ini tinggal makhluk yaksa, yaitu Yaka Alawaka, dan beliau terkena bayangan dari pohon tersebut. Sesuai kesepakatan dari Yaka Alawaka dengan Raja Yaka Wasawana bahwa siapapun yang terkena bayangan pohonnya maka dia akan menjadi santapan dari Yaka Alawaka. Nah, pada saat itu kemudian singkat ceritanya raja ini memohon agar dirinya dibebaskan. Sebagai syarat atau sebagai pengganti, beliau akan menyerahkan seorang pemuda atau laki-laki kepada Yaka Alawaka setiap bulannya. Kemudian setiap bulan raja ini mengirimkan para napi-napi atau narapidana penjahat-penjahat itu untuk dibebaskan dan diminta untuk lari ke arah hutan, dan itu menjadi akhirnya mereka yang dinyatakan bebas itu malah menjadi santapan dari Yaka Alawaka dan dikorbankan oleh raja tersebut. Karena berlangsung sudah begitu lama, akhirnya para napi ini habis. Kemudian para pemuda yang ada di kerajaan tersebut juga sudah tidak ada, dan tinggal satu anak laki-laki, yaitu anaknya sendiri, Alawaka Kumara. Si Alawaka Kumara ini akhirnya dikorbankan oleh ayahnya, yaitu Raja Alawaka, dan diserahkan ke Yaka Alawaka yang ada di hutan tersebut. Kemudian melihat hal tersebut, Buddha menyelamatkan Alawaka Kumara dari tangan Yaka Alawaka, dan sejak saat itu Alawaka Kumara ini dikenal dengan nama Hataka Alawaka, yang berarti dari tangan Alawaka. Kemudian setelah dewasa, Hataka Alawaka ini bertemu kembali dengan Buddha ketika Buddha sedang berada di hutan Singsapa. Pada pertemuan tersebut kemudian Hataka Alawaka ini bertanya kepada Buddha tentang apakah Buddha ini bisa tidur dengan tenang dalam kondisi yang tidak tetap atau kondisi yang penuh dengan perubahan atau anicca. Pada saat itu Buddha menjawab bahwa beliau ini telah terbebas dari loba, dosa, moha, yaitu keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Maka Buddha ini dapat tidur dengan mudah dan dengan tenang. Di akhir dari khotbah tersebut kemudian Hataka Alawaka ini mencapai tingkat kesucian anagami. Suatu ketika Hataka Alawaka ini berjumpa kembali dengan Buddha, dan pada saat itu Buddha bertanya kepada Hataka Alawaka, Hataka Alawaka ini bagaimana cara untuk memiliki banyak pengikut? Pada saat itu kemudian Hataka Alawaka menjelaskan bahwa beliau memiliki banyak pengikut karena beliau menggunakan 4 dasar simpati. Apa saja 4 dasar simpati itu? Yang pertama, 1, pemberian hadiah. Yang kedua, ucapan yang ramah. Yang ketiga, perbuatan yang baik. Dan yang keempat, perlakuan setara. Dengan 4 hal ini, Hataka Alawaka ini memiliki banyak pengikut atau orang-orang yang ada di sekitarnya.
Setelah Hataka Alawaka ini pergi meninggalkan Buddha, Buddha kemudian mengatakan kepada para siswa yang lainnya bahwa Hataka Alawaka ini memiliki 8 sifat yang menakjubkan. Apakah 8 sifat dari Hataka Alawaka yang dikatakan menakjubkan oleh Buddha ini? Yang pertama yaitu keyakinan, yang kedua kebajikan, yang ketiga malu untuk berbuat salah, yang keempat takut akibat dari perbuatan salah, yang kelima ini beliau sebagai pendengar yang baik atau yang piawai, kemudian beliau ini memiliki sifat di dalam kedermawanan, memiliki kebijaksanaan, dan memiliki kerendah hatian. Dengan 8 sifat ini, kemudian Hataka Alawaka ini dinyatakan oleh Buddha sebagai siswa yang unggul di dalam menghimpun pengikut dengan 4 dasar empati, yaitu pemberian hadiah, ucapan ramah-ramah, perbuatan yang baik, dan perlakuan yang setara. Kemudian karena sudah berusia lanjut, Hataka Alawaka ini akhirnya meninggal. Ketika beliau meninggal, beliau terlahir di alam awiha. Belum akhirnya nanti beliau parinibbana. Suatu ketika Hataka Alawaka yang terlahir di alam dewa atau di alam surga tersebut mengunjungi Buddha di bumi. Tetapi ketika berada di hadapan Buddha, Hataka Alawaka ini tidak dapat berdiri tegak. Pada saat itu kemudian Buddha memerintahkan atau meminta kepada Hataka Alawaka untuk menciptakan tubuh kasar agar beliau berdiri, dan akhirnya beliau bisa berdiri. Di pertemuannya dengan Buddha tersebut, Hataka Alawaka ini menyatakan bahwa beliau ini memiliki penyesalan. Apakah penyesalannya tersebut? Ketika beliau di alam awiha ini banyak dewa yang sering mengunjungi beliau, dan pada saat itu para dewa ini ingin mendengarkan atau ingin belajar dharma dari Hataka Alawaka. Karena hal itulah yang menjadi penyesalan Hataka Alawaka. Beliau melakukan pengakuan terhadap Buddha bahwa beliau ini ada penyesalan, yaitu saya mati dengan sesal karena semasa hidup saya kurang untuk mengunjungi Buddha, kurang untuk belajar dharma, dan kurang untuk melayani sangga. Ananda semua belajar dari apa yang telah dimiliki oleh satu Cita Gahapati dan Hataka Alawaka. Semoga Ananda semua ini mampu untuk mengikuti apa yang dimiliki dan dilakukan oleh Cita Gahapati dan Hataka Alawaka, di mana Cita Gahapati dinyatakan sebagai upasaka atau rumah tangga yang unggul di dalam mengajarkan dharma. Ananda semua juga teacher berharap mampu untuk menjadi seperti Cita Gahapati. Banyaklah belajar dharma agar Ananda semua bisa untuk membagikan atau memberikan pengajaran dharma kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian Hataka Alawaka. Hataka Alawaka ini dikatakan sebagai siswa yang unggul dalam menghimpun pengikut dengan 4 dasar simpati. Teacher berharap Ananda semua ini juga memiliki 4 dasar simpati ini ketika di kehidupan ini atau ketika nanti Ananda semua telah dewasa. Selain itu, jangan sampai ada penyesalan seperti Hataka Alawaka. Walaupun sudah terlahir di alam dewa, tapi dia tetap ada penyesalan. Bagaimana agar Ananda semua tidak memiliki penyesalan di kehidupan ini? Banyaklah untuk mengunjungi Buddha, mendengarkan dharma, dan juga melayani sangha. Caranya bagaimana? Sering-sering ke wihara untuk melakukan puja bakti. Oke Ananda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan untuk kita hari ini tentang siswa pendukung Buddha, yaitu Cita Gahapati dan Hataka Alawaka. Semoga Ananda semua dapat mengerti, memahami, dan juga meneladani dan mempraktikkan sifat-sifat mulia dari 2 siswa pendukung Buddha tersebut. Dan teacher akhiri dengan Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Buddhaya.